koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi. Raden Mas Suryadi Suningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Untuk mencapainya, pendidikan juga dapat menjadi ruang berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwakilkan. Berikut ini ada 6 pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi minat dan bakatnya. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam seperti potensi, bakat, kemampuan yang unik, berbeda-beda satu sama lain, sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman yaitu bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Ketiga, petani guru. Diibaratkan sebagai seorang petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bibit tumbuh subur dan berbunga kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Yang keempat yaitu prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukan layaknya kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Kelima, budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, baik itu cipta olah rasa, cipta karsa, dan olahraga. Keenam, yaitu berhamba pada anak. Menghamba pada anak dalam konteks filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyoroti pentingnya mengutamakan kepentingan anak dan memberikan mereka perhatian, bimbingan, dan juga dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang menjadi individu yang berkualitas secara spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak atau murid harus dipandang dengan rasa hormat dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid memiliki kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani yang harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, refleksi berdasarkan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya meyakini bahwa niat para siswa datang ke sekolah adalah
mempelajari ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Ketiga, dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tetapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Keempat, saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, saya sering memberikan hukuman kepada siswa pada saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Keenam, saya sangat menginginkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa harus bisa tertib duduk yang rapi, diam dengan pandangan yang terpusat kepada gurunya, dengan harapan dapat membuat siswa dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Ketujuh, di sekolah maupun di dalam kelas, saya kurang memperhatikan penampilan visual saya sebagai guru. Saya sering berpenampilan kurang rapi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam satu semester, seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Dan mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang penting. Dengan standar angka-angka yang tinggi, hasil akhir dalam pembelajaran diharapkan anak mampu mengerjakan ujian dan tugas dengan benar. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah terjadinya perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa dan pembelajaran saya. Saya sangat optimis ada mimpi dan cita-cita dalam benak setiap anak saat mendatangi sekolah. Saya percaya murid punya inisiatif belajar meski tidak disuruh oleh gurunya. Ternyata niat murid ke sekolah itu tidak sama. Ada yang ingin mencapai cita-citanya, ada juga yang mereka datang ke sekolah hanya karena rutinitas semata. Bahkan ada juga yang hanya sebatas untuk uang saku atau mendapatkan teman pribadi. Guru harus mengenal keberagaman dari peserta didik, menuntun dan memotivasi murid menemukan perjalanan menuju cita-citanya menjadi manusia unggul. Siswa seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Jadi, guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa belajar sesuai potensi minat bakat dan cara belajarnya. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yakni menonton potensi anak berdasarkan budaya. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan, tetapi memberi kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik di awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, sehingga kita sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu, pembelajaran seharusnya dilaksanakan dengan berbagai model atau metode seperti cooperative learning in discovery, problem-based learning, maupun project-based learning, serta menggunakan berbagai sumber belajar seperti lingkungan, surat kabar, majalah, narasumber, maupun internet. Proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi pekerti, pikiran, maupun tubuhnya. Yang terakhir, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal pertama yang saya lakukan adalah berliterasi. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan banyak belajar tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya juga harus bisa menjadi tauladan, bersikap dan berpenampilan yang baik, mampu memberi semangat serta memberi dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter, melalui kedisiplinan dan kerjasama tolong-menolong dalam setiap kegiatan.
Terakhir, membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter peserta didik. Demikianlah kesimpulan dari refleksi saya mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat.